berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjenguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Pujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan ku hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Aku tidak akan duduk dengan para penipu, dengan orang munafik ku tak bergaul. Aku benci pada
aku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Aku membasuh tanganku, tanda tidak bersalah, dan berjalan kelilingi mezbah-Mu Tuhan, sambil bernyanyi dengan nyaring, ku naikkan lagu syukur dan kisahkan karya Tuhan yang ajaib. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Tuhan, ku cinta rumah-Mu, tempat kemuliaan-Mu. Jangan cabut nyawaku bersama-sama yang berdosa, atau hidupku bersama penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan yang mesum, dan tangan kanannya menerima suap. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran
dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Selamat hari Minggu untuk saudara-saudari semua, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hari ini merupakan hari Minggu pertama di bulan Oktober. Dalam tradisi GKI, bulan Oktober sering dirayakan sebagai bulan keluarga. Walau tidak semua dari kita berada di tengah keluarga yang utuh dan sempurna, ingatlah bahwa kasih Allah yang menyempurnakannya, menjadikan kita sebagai bagian keluarga kerajaan Allah. Mari kita mensyukuri dan membuka bulan keluarga ini. Kita semua sujud dan menyembah kepadanya. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Uyai Mose tina mate muari, uyai Mose tina mate muari, uyai Mose tina mate muari,
Uyai Moses Rino, Uyai Moses Kinamate Mwari, Uyai Moses Kinamate Mwari, Uyai Moses Kinamate Mwari, Uyai Moses Rino. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah, mari sujud menyembah, mari sujud menyembah. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, kita tidak dapat menyangkal bahwa hidup berkeluarga tidak seindah yang kita bayangkan. Hidup berkeluarga penuh dengan dinamika. Ada kalanya mendatangkan suka, tapi juga terkadang duka. Ada kalanya merasakan damai, tapi kadang muncul konflik. Ada kalanya menghadapi berbagai peluang dan kesempatan, tapi tidak jarang juga menghadapi krisis dan tantangan. Ada kalanya kita dipenuhi semangat, tetapi ada kalanya kita dipenuhi amarah. Berbagai dinamika yang terjadi bukanlah tanda kalau Tuhan tidak beserta dalam keluarga kita. Realitas ini justru menunjukkan adanya panggilan Tuhan bagi setiap anggota keluarga untuk merawat, mengusahakan dan memelihara keluarga yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Sebab keluarga kita adalah kebun anggurnya. Keluarga kita adalah kebun anggurnya dan kita semua adalah penggarap-penggarapnya. Nah, sudahkah kita menggarap kebun anggur ini dengan baik melalui sikap dan tutur kata kita di tengah keluarga? Mari saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk merenungkan secara pribadi dan merefleksikan apa yang sedang berlangsung di tengah-tengah keluarga kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, pencipta semesta. Engkau sang pemelihara kehidupan, memelihara semua ciptaan sebagaimana pemilik taman. Engkau menghadirkan kami di tengah keluarga yang beragam warna dan dinamika. Ya Kristus sang juru selamat, ampunilah kami yang kadang tidak mensyukuri keberadaan keluarga kami sendiri. Kami yang memiliki harapan berlebih pada keluarga kami. Kami yang mengeluh dengan kondisi keluarga kami. Kami yang menuntut anggota keluarga yang lain untuk bertindak dan bersikap seperti bayangan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setiamu.
Ya Roh Kudus yang berdiam dalam hati kami, bimbinglah kami menerima dan mensyukuri keluarga kami apa adanya. Tuntunlah kami memenuhi panggilan-Mu sebagai penggarap kebun anggur-Mu yang baik di tengah keluarga yang Engkau percayakan pada kami. Amin. Mari bersama-sama berdiri. Bagi setiap orang yang merendahkan diri menerima anugerah pengampunan, firman Tuhan dalam Mazmur 89 ayat 29 sampai 30 berkata, Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita akan menyanyikan nyanyian tema bulan keluarga. Terima kasih atas keluargaku yang mengingatkan kita atas anugerah Tuhan yang hadir melalui keluarga kita. Kau cintai aku tanpa batas. Kau berkorban demi membesarkanku. Kau mendidik aku dalam Tuhan. Kasih-Mu mengharukanku, ayah ibuku. Kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesku itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya
silakan duduk. Marilah kita memohon Roh Kudus menerangi kita untuk mengerti kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami untuk mengenal apa yang berharga dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk mengerti kehendak Tuhan, dan kami mau melakukannya dengan segenap hati dan kekuatan kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau
wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa Kau landa temboknya hingga dapat dipetik orang? Babi hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam tangan kananmu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua menurut Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayat 46. Mari jemaat kita membaca dengan berdiri. Demikian, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya.
Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ayat 44, "Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang tidak hanya membaca, tetapi yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, apakah Anda sependapat jika saya katakan kepercayaan adalah kata yang sangat mahal harganya di zaman ini? Ya, kepercayaan. Mungkin Anda berkata, ya bukan hanya zaman ini, bahkan di sepanjang zaman. Kepercayaan itu sangatlah berharga. Betul, coba Anda ingat ketika menjalin relasi bisnis, kita akan memilih bekerja sama dengan siapa? Orang yang bisa kita percaya, bukan? Ya, tepat. Ketika Anda seorang atasan akan menyerahkan kepercayaan kepada bawahan Anda, siapa yang akan Anda pilih? Pasti orang yang bisa dipercaya. Bahkan orang tua ya menerima persetujuan menantu ya untuk anak gadis Anda, untuk anak laki-laki Anda pun Anda menerapkan standar kepercayaan, bisa dipercaya. Kalau sudah pernah bohong ya udahlah, nggak usah dilanjutin ya. Saudara, rasanya kita sependapat untuk mengatakan kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting, nggak bisa ditinggal di setiap bidang kehidupan kita, dimanapun dan apapun. Saudara, mari kita ingat baik-baik. Sayangnya, kadang-kadang kita bisa abai. Berapa banyak orang tua
yang tidak jarang menerapkan standar nilai pada anaknya untuk mendapatkan prestasi, dan anaknya akhirnya melakukan tindakan yang tidak benar, mencontek misalnya, atau orang-orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat, instan, korupsi, menipu untuk mendapatkan keuntungan materi dengan cara mudah dan cepat. Mahasiswa juga supaya segera lulus kuliah datang kepada tempat jasa pembuatan skripsi. Saya tahu ada yang begitu. Saudara, rupanya seringkali kepercayaan yang sangat mahal yang kita tahu itu penting tak mampu dijaga dengan baik oleh banyak orang. Nah saudara, hari ini mari kita renungkan baik-baik. Harta, jabatan, prestasi, dan semua pencapaian kita pun adalah buah kepercayaan. Bahkan keluarga. Keluarga adalah yang Tuhan berikan adalah kepercayaan Tuhan. Entah itu anak, suami, atau istri adalah kepercayaan Tuhan. Apakah Anda meyakini itu? Coba tatap istri Anda, Bapak, Ibu, tatap suami Anda. Orang tua, coba tatap anak Anda. Anak, coba lihat orang tuamu. Saudara juga demikian. Apakah Anda sudah memperlakukan mereka dengan hormat? Kepercayaan yang sudah Tuhan berikan dengan memberikan seorang istri, memberikan anak, apakah itu sudah sepadan dengan hormat kita dan cinta kita kepada mereka? Saudara, yang ini jawab aja dalam hati gitu ya. Nggak usah dijawab di dalam mulut, itu cukup dalam hati. Anda yang tahu dan Tuhan yang tahu. Anda bisa peluk suami, Anda peluk istri Anda. Orang tua peluk anak Anda. Mereka adalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan atas kita. Saudara, hari ini kita belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus. Dalam Matius 21 dicatat di ayat 33. Tadi sudah kita baca, saya ulang. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Saudara, di sini kita melihat setidaknya ada 3 upaya serius yang dilakukan oleh tuan pemilik kebun anggur. Dia bukan sekedar membuka kebun anggur. Di sini disebutkan ia menanam pagar di sekelilingnya. Tujuannya jelas, yaitu untuk melindungi dari pencuri. Hal kedua, dia menggali lubang tempat memeras anggur. Tujuannya pun jelas, karena kebun anggur itu bukan sekedar tempat cuci mata, ya, bukan sekedar tanaman hias, tetapi jelas sebuah unit usaha yang diharapkan mendapatkan hasil, bisa ada hasil. Lalu di kata ketiga, membangun menara jaga. Tujuannya jelas, untuk mengawasi seluruh kebun anggur dan bisa jadi juga menjadi tempat istirahat bagi para penggarap kebun itu. Jadi saudara, semua diperhitungkan dengan sangat cermat. Ada investasi, ada biaya yang dikeluarkan. Tidaklah salah jika ia mengharapkan hasil. Iya dong ya, sudah keluar biaya, tidaklah salah jika ia mengharapkan hasil. Saudara, apa yang terjadi? Dalam Matius 21 ayat 34 disebut, ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu
untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Agaknya sudah ada perjanjian bagi hasil di situ. Dan apa yang diminta oleh sang tuan pemilik kebun anggur adalah hal yang wajar, tidak berlebihan. Namun apa yang terjadi? Di sini kita melihat, dicatat penggarap-penggarap itu menolak untuk membagi hasil. Mereka membunuh hamba-hamba yang diutus oleh sang tuan pemilik kebun anggur. Bahkan sampai 2 kali. Hamba pertama, lebih banyak lagi hamba kedua, bahkan sampai anak. Sang tuan berpikir, mungkin anakku lebih dihormati. Malah mereka berpikir lebih sadis. Mereka berpikir ini ahli waris. Jadi harus kita bunuh. Saudara, apa yang mau kita katakan untuk para penggarap itu? Mungkin 2 kata. Sungguh terlalu. Ya. Saudara, kita tahu perumpamaan ini sangat gamblang dan jelas mengungkapkan siapa yang dimaksud sebagai penggarap-penggarap di kebun anggur. Karena ayat 45 menuliskan ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Saudara, kita perlu ingat, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi adalah orang yang dipandang saleh dalam hidup keagamaan. Pada masa itu, mereka menjalankan kewajiban keagamaan dengan sangat ketat secara ritual. Kalau tadi kita baca Rasul Paulus menyebutkan dalam Filipi 3 ayat 5 tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya apa? Aku sangat konservatif, sangat ketat memegang hukum Taurat. Jadi mereka sangat menjaga hukum Taurat, pemberlakuan hukum Taurat sekecil apapun. Mereka sangat menjaga ketat. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Ironis bukan? Karena tidak ada buah dalam hidup mereka. Apa dong artinya? Orang-orang yang memberlakukan hukum dengan ketat tetapi tidak ada buah dalam hidup mereka. Tidak ada kasih. Imam kepala, bagaimana dengan imam kepala? Kalau Anda mendengar kata imam berarti mereka memberikan persembahan korban, ya. Mereka orang yang dianggap dekat dengan Allah, menjadi perantara manusia kepada Allah. Kurang istimewa apa? Masih ditambah imam kepala. Anda tahu? Mereka bagian penting dari mahkamah agama atau Sanhedrin yang diberi kuasa memutuskan perkara-perkara agama. Kurang apa coba? Saudara, memang ironis. Saya jadi ingat apa yang terjadi di negeri kita. Negeri kita adalah negeri yang luar biasa kalau soal dalam hidup keagamaan. Tempat-tempat ibadah, wah banyak didirikan di mana-mana, termasuk gereja dan tempat ibadah lain. Ya, nggak cukup satu di satu lokasi, di satu perumahan, di satu pertokoan, wah. Hari-hari raya keagamaan, wah, dirayakan dengan meriah. Ya anak sekolah seneng sih, karena hari libur kita, tanggal merah kita banyak karena hari libur keagamaan. Luar biasa, rasanya tidak ada negeri segegap gempita kita dalam soal keagamaan. Tapi saudara, mari kita coba bandingkan, sandingkan dengan data lain. Yang tadi berdasarkan pengamatan kasat mata. Tapi ini data yang dirilis oleh Masyarakat Transparansi Internasional Indonesia. Tentang Indonesia. Tentang indeks persepsi korupsi pada tahun 2019 yang dirilis awal Januari kemarin. Disampaikan bahwa Indonesia menempati posisi 85 dari 180 negara yang bersih dari korupsi. Saudara mau tahu yang nomor 1? Yang paling bersih itu Denmark dan New Zealand, Selandia Baru. Yang nomor 2 bersih
Finlandia. Jadi ranking 1 Denmark dan New Zealand, ranking 2 adalah Finlandia. Indonesia ranking 85 ya. Nah ini masih lebih baik katanya karena tahun sebelumnya kita ranking 87. Lumayan ya. Saudara, Anda mau tahu negara tetangga kita? Kalau dihitung dari skor rata-rata kita nilainya 40. Sementara tetangga kita di Asia Tenggara yang tertinggi sebagai negara yang paling bersih dari korupsi adalah Singapura. Nomor 2, Brunei Darussalam. Lalu di bawahnya Malaysia. Malu ya kita ya, negara tetangga kita. Yang skor rata-ratanya kurang lebih 90. Kita cuman 40. Saudara waktu sekolah ingat kan? Kalau nilai 40, setahu saya kita tidak naik kelas loh. Ya. Di bawah 6 itu sudah nggak naik kelas. Di bawah 60. Itulah kita. Negeri yang luar biasa dalam soal keagamaan. Mengapa? Ironis, mengapa? Ketika agama, ya, ini yang harus kita akui dengan sedih, dengan berat hati, dengan hancur hati. Ketika agama hanya menjadi kosmetik, tempelan, sekedar upacara ritual. Banyak orang cukup puas menyebut diri mereka sebagai orang beragama dan menyebut nama Tuhan. Sehingga berhak menghujat atau menghakimi pihak lain yang dianggap tidak bertuhan atau Tuhannya beda. Saudara, ini bukan bicara tentang orang lain, tapi rasanya kita pun harus memeriksa diri kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen di negeri ini. Mari kita memeriksa hidup kita dan setiap peran yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai kepercayaan itu diambil dari kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, saudara bisa baca Matius 21 ayat 43, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara, tentu kita tidak mau ketika kepercayaan itu diambil dari kita. Apa yang dimengerti oleh orang-orang Farisi dan imam-imam kepala sebenarnya tidak jauh dari gambaran yang sudah diungkapkan dalam perjanjian lama. Tadi kita baca Yesaya 5 ketika dikatakan ayat 1, kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Siapakah yang dimaksud oleh Yesaya dengan kekasihku? Agaknya yang dia maksud adalah Tuhan sendiri. Lereng bukit yang subur, Keren Hill, bukit di Timur Tengah pada masa itu memang tidak kekurangan sinar matahari, kondisi tanahnya cenderung kering dan ini menjadi tempat yang cocok bagi perkebunan anggur. Kebun anggur. Dan bukan hanya itu, rupanya sang kekasih pemilik kebun anggur masih menambahkan, dia mencangkul kebun itu. Lalu dia membuang batu-batunya, lalu kemudian menanam dengan pokok anggur pilihan. Nggak main-main nih saudara. Lalu dia mendirikan menara jaga di tengah-tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur. Jadi semuanya istimewa, membutuhkan usaha, ada tujuan jelas. Namun apa yang terjadi? Dinantinya kebun anggur itu menghasilkan buah yang baik, tapi yang ada hanyalah buah anggur yang asam. Jika saudara pemilik kebun anggur, kira-kira bagaimana perasaan kita? Menyedihkan bukan? Kecewa? Saudara, mari kita ingat sekali lagi, hidup ini adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab.
Apa yang sudah kita lakukan dengan semua ini? Jika saudara orang tua, apakah kepercayaan dan tanggung jawab ini sudah kita wujudkan dengan baik? Ingat, anak bukanlah milik kita. Dia adalah milik Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan. Lantas, apakah kita sudah bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan sebagai sang pemilik bagi anak-anak kita? Berapa banyak orang tua yang menjadikan anak-anaknya sebagai miniatur dirinya atau perwujudan obsesinya yang tidak kesampaian? Jika saudara atasan, ingat bahwa kepemimpinan bukanlah sekedar soal kuasa, tapi justru teladan. Ingat, semua harta dan jabatan atau apapun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan sebagai perlengkapan dalam hidup kita ada tujuannya. Seperti menara jaga pada kebun anggur dan lainnya. Jangan bilang, ya memang sudah sewajarnya, saya kan kerja keras, saya kan pintar, saya ini kan punya koneksi yang baik. Ya, tanpa mengabaikan kepandaian kita, kepandaian Anda, kerja keras. Tapi bukankah jikalau bukan karena Tuhan yang ikut berperan, tak akan mudah itu semua terwujud. Saudara, agaknya yang perlu kita tetapkan dalam hidup kita adalah apa yang penting sebagai visi hidup kita. Baik kita belajar dari Rasul Paulus. Ketika dia mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, Filipi 3:13, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, mungkin Anda bertanya, melupakan memang bisa ya? Kecuali amnesia. Nah ini lucu juga ya. Di Indonesia seringkali kan sinetron itu dibuat panjang gitu kalau banyak penontonnya. Nanti kalau sudah kehabisan ide, lalu dibuatlah sang tokoh kecelakaan lalu amnesia. Jadi ceritanya dimulai dari awal, suami nggak kenal istrinya dan sebagainya, supaya ceritanya berputar. Padahal dokter mengatakan orang nggak segampang itu kali untuk jadi amnesia, cuman kebentur pohon langsung amnesia ya. Saudara memang mau amnesia? Pasti tidak kan? Lalu apa maksud Paulus melupakan? Apalagi kalau kita ingat dalam surat-surat Paulus, dia ingat semua pengalamannya dulu. Ketika menganiaya jemaat, dia juga bilang dalam Filipi 3, siapa dirinya di masa lalu. Dia mengatakan aku orang Farisi dan macam-macam dia bilang, lah itu kan ingat, kok bilang lupa? Nah saudara, penting untuk tahu apa yang dimaksud Paulus dengan melupakan. Sederhananya nih, kata melupakan berarti memberi makna baru. Jadi apa yang dahulu tetap ada, saya ingat, tapi saya memandang dengan cara baru. Memberikan makna baru, pengalaman pahit saya ingat, tapi saya justru merasakan berkat dari pengalaman itu. Yang membuat saya sekarang menjadi lebih baik. Pengalaman terluka, saya ingat. Tapi sekarang luka itu tidak lagi menyakitkan. Justru saya sekarang mengerti bagaimana berempati dengan orang yang terluka. Pengalaman kegagalan, saya ingat. Justru itu menjadi pelajaran mahal buat saya. Termasuk pengalaman keberhasilan. Kalau Paulus pengalamannya lengkap. Justru karena dia ingat bagaimana dia dulu terhadap jemaat Tuhan membenci Kristus, maka cintanya pada Tuhan luar biasa. Dia seolah-olah mau membayarnya itu. Dia sangat bersemangat menganiaya jemaat, justru sekarang semangatnya diganti, semangat tetap diberi makna baru, semangat mengorbankan, menyampaikan tentang Kristus. Saudara, kalau kita bilang, siapakah seorang yang sangat cakap menjelaskan dengan panjang lebar
ajaran yang luar biasa dari hukum Taurat lalu menghubungkannya dengan Kristus kalau bukan Paulus? Karena dia dulu belajar. Dia orang Farisi, dia mengerti hukum Taurat. Dan itu tidaklah hilang dalam memorinya. Dia lalu lupa gitu ya. Dia udah belajar apa ya? Aku udah belajar apa dulu ya? Enggak, dia ingat. Tapi diberi makna baru. Apa yang sudah dia pelajari di masa lalu sekarang memiliki makna baru di dalam Kristus. Saudara, bisakah kita seperti Rasul Paulus? Jika kita menghayati hidup ini sebagai kepercayaan. Keluarga adalah kepercayaan Tuhan, pekerjaan adalah kepercayaan Tuhan, hidup kita, tubuh kita dan semua adalah kepercayaan Tuhan. Bagaikan kebun anggur yang diberikan oleh Tuhan. Saya tinggal menggarap, mengerjakan sebaik-baiknya, saya mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga saya siap kalau Tuhan suatu saat meminta pertanggungjawaban. Bisakah kita seperti itu? Keluarga adalah kebun anggur, pekerjaan adalah kebun anggur, hidup kita adalah kebun anggur, dan kita berkata, saya mau kebun anggur ini berbuah bagi kebaikan. Anda mau? Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas keluarga yang Kau anugerahkan bagi setiap kami, di mana di dalam dan melaluinya kami boleh belajar untuk mengampuni, mengasihi, melayani, dan mengerjakan hal-hal baik di tengah-tengah dunia di mana Tuhan telah menempatkan kami. Berikan kami terus hikmat dan kemampuan ya Allah untuk menata dan merawat keluarga kami seperti seorang petani merawat kebun anggurnya. Supaya dengan demikian keluarga kami dapat terus tetap kesucian, kebersihannya, ia boleh bertumbuh terus jadi berkat bagi sekelilingnya, jadi teladan bagi orang-orang yang melihat kami. Ada banyak persoalan yang menerpa keluarga kami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap keluarga yang mengalami persoalan-persoalan, konflik-konflik. Biarlah dengan cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam setiap anggota keluarga, mereka boleh menyelesaikan persoalan apapun yang sedang mendera keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini. Berkati kami sebagai keluarga besar di gereja Tuhan, di Gereja Kristen Indonesia. Berikan terus kesederaan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi seluruh umat, anggota keluarga, umat dan simpatisan GKI, supaya gerejamu boleh menjalankan tugas pastoral dengan semakin baik, dapat menyapa setiap umat dengan persoalan dan pergumulan. Dan jadikan kami sebagai keluarga besar juga sebagai Allah dalam tangan Tuhan, terus menjadi berkat bagi sesama, bagi dunia di mana Tuhan menghadirkan GKI.
Jadikanlah kami sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, keluarga yang semakin dapat menghargai perbedaan-perbedaan yang telah Engkau anugerahkan bagi negeri ini. Jangan biarkan orang-orang tertentu memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami sebagai alat untuk saling membenci, melancarkan ujaran-ujaran kebencian, permusuhan. Biarlah kami Engkau terus berhikmat sebagai bangsa untuk boleh menerima, menata, merawat perbedaan yang ada ini menjadi kekuatan untuk menghadapi begitu besar tantangan di depan mata kami. Berkati para pemimpin kami, baik pemimpin-pemimpin di pemerintahan, presiden seluruh jajaran pemerintah sampai ke daerah-daerah maupun tokoh-tokoh masyarakat. Berikan kesehatian untuk bergandengan tangan menghadapi pergumulan bangsa. Dampak ekonomi dari COVID-19 ini yang sudah mendera kami. Berikan kepada seluruh para pemimpin bangsa kesediaan untuk saling rendah hati, memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bukan kepentingan kelompok, ambisi politik, kepentingan sektoral. Bapa di sorga, ke dalam tangan kami serahkan keluarga kami, baik keluarga kecil kami, keluarga sebagai gereja maupun sebagai bangsa. Rawatlah terus ya Allah untuk boleh menjadi Allah dalam tangan Tuhan demi kebaikan bagi semua. Demi Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mensyukuri kasih Tuhan yang hadir melalui keluarga kita. Mazmur 52 ayat 11 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Allah. Engkau setia mencurahkan berkat-Mu kepada kami melalui sanak, saudara, dan teman yang Engkau beri, melalui kesehatan, sukacita, dan pengharapan. Saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas rahmat-Mu yang besar. Kiranya persembahan ini dapat dikelola gereja untuk menggarap kebun anggur-Mu di tengah dunia. Kiranya persembahan ini dapat berbuah dan menjadi saluran berkat bagi seluruh ciptaan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang terkasih, tidak ada satupun keluarga yang sempurna di dunia ini. Namun keluarga kita adalah kebun anggur Tuhan, milik Tuhan dan anugerah Tuhan bagi kita. Marilah kita merawatnya di dalam Tuhan, biarkan Tuhan yang memimpin di dalamnya sehingga keindahan hidup selalu dirasakan dalam kehidupan keluarga kita. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan
saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga cinta dan tawa menerangi hari-harimu beserta kehangatan hati dan juga seisi rumahmu. Semoga sanak keluarga dan teman selalu bersamamu dimanapun engkau berada dan berkarya. Semoga kedamaian dan kelimpahan memberkati hidupmu melalui sukacita yang melampaui segala musim dan cinta Sang Bapa melalui Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memelukmu senantiasa kini dan selamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Cintai aku tanpa batas, kau berkorban demi membesarkanku, kau mendidik aku dalam Tuhan, kasih-Mu mengharukanku ayah ibuku, kau sumber sukacita. Kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesmu